Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadini, NIM 2002046003, mahasiswi Hubungan Internasional A 2020 Universitas Mula Warman. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat, padat, namun jelas mengenai paper summary yang menjadi tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Namun, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu Bapak Arif Wicaksa, SIP, MA, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan isi dari paper summary saya. Baik, sekarang saya akan mulai pembahasannya. Pada paper summary yang saya buat, saya mengambil 5 jurnal dari sumber yang terpercaya yang bertemakan tentang perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat poin-poin per jurnal, dan di setiap jurnal mempunyai satu atau lebih poin penting yang menjadi patokan paper summary 5 jurnal ini. Poin pertama ialah mengenai kebijakan nilai tukar dan kurs yang memicu peningkatan ekspor dan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor Indonesia. Bahwasanya nilai tukar dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap menurunnya kegiatan ekspor Indonesia. Poin pertama dapat dibuktikan dengan kutipan dalam jurnal yang ditulis oleh Sukimo pada tahun 2014 halaman 6. Poin kedua ialah, walaupun hasil analisis regresi jangka panjang maupun jangka pendek menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia, tetapi PDB memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja ini, karena akan semakin meningkatkan kinerja ekspor. Poin ini dibuktikan dalam Jurnal Ekonomi Indonesia, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Maka solusinya ialah kebijakan menjaga nilai tukar pada level yang tepat merupakan kebijakan yang perlu dilakukan agar peningkatan ekspor aman. Poin ketiga ialah mengenai pendapatan per kapita yang tidak selalu mencerminkan kesejahteraan, karena pendapatan per kapita digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduknya. Dan hal ini terlihat jelas perbedaannya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Poin ini dibuktikan dalam jurnal ekonomi, yaitu pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Poin keempat ialah tingginya kesenjangan ekonomi seringkali diasosiasikan dengan kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antar wilayah yang ada di Indonesia. Hasil ini terlihat dan cukup kuatnya antara kesenjangan PDRB per kapita dan kesenjangan infrastruktur antar provinsi, sehingga kesenjangan infrastruktur antar wilayah dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Poin ini dibuktikan dalam jurnal Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia. Data BPS menunjukkan selama lebih dari 3 dekade terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Namun, pada saat yang bersamaan, tingkat kesenjangan pendapatan pun juga ikut meninggi. Maka, solusi yang dapat dipergunakan ialah pembenahan kondisi infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan perlunya mempercepat program-program pemerataan pembangunan secara proporsional. Poin kelima ialah investasi merupakan penanaman aset yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah perusahaan demi adanya keuntungan. Hal ini kerap kaitannya dengan tenaga kerja, karena biasanya jika para investor mulai menanam modal, maka biasanya lapangan pekerjaan pun terbuka. Poin ini dibuktikan dalam kutipan jurnal Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah, tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas. Maka, solusi yang dipergunakan untuk perekonomian Indonesia sekarang ialah pemerintah lebih memperhatikan investasi untuk memihak kepada kepentingan publik, sehingga nantinya akan mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB dan pemberantasan kemiskinan nasional.
Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Lalu, poin keenam ialah terdapat 3 faktor makroekonomi yang mampu memiliki pengaruh terhadap return saham, yaitu inflasi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Sehingga erat hubungannya dengan aktivitas operasional perusahaan manufaktur. Poin ini dibuktikan dalam jurnal pengaruh inflasi, kurs rupiah, dan suku bunga terhadap return saham perusahaan manufaktur. Tetapi, hanya kurs rupiah yang mampu mempengaruhi return saham pada perusahaan manufaktur. Inflasi dan suku bunga tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap return saham.